Pada saat ini kita akan belajar tentang teknik mencacah ya. Oke. Teknik mencacah, ingat. Jadi di sini namanya juga mencacah. Jadi nanti datanya akan dalam bentuk bilangan cacah ya. Kalau datanya dalam bentuk bilangan cacah, maka data itu bersifat apa? Diskrit atau kontinu? Diskrit ya. Oke. Jadi oke. Nah, tapi di sini kita bukan membahas tentang analisis data diskrit ataupun analisis data kontinu ya. Oke. Nah, sebagaimana kalian ketahui di awal ya bahwa eh, peluang ya, peluang klasik itu, definisi dari peluang klasik itu adalah N. NA dibagi dengan NS gitu kan ya. Oke. Peluang suatu event itu terjadi ya. Oke. Dibagi dengan peluang ruang ruang sampelnya gitu kan. Sorry, dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Oke. Jadi banyaknya event itu terjadi dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Seperti itu ya. Sehingga kita dapatkan nilai peluangnya. Gitu kan? Ya. Nah, kita bagaimana bagaimana kita mengetahui banyaknya apa event A itu terjadi. Berarti di sana ada proses yang namanya proses mencacah kan, ya. Jadi seperti kemarin misalkan yang lahir dua laki-laki, kita melakukan pencacahan dari dari ruang sampel yang ada. Kemarin itu ada 8 ruang sampel gitu kan ya, yang laki-laki perempuan, perempuan laki-laki, yang lahir 3 anak, tuh, yang lahir 3 anak ada 8 ruang sampel kan, ya. Nah, terus eventnya itu apa? Eventnya itu adalah lahir 2 anak laki-laki, seperti itu kan? Nah, terus apa yang kita lakukan? Dari 8 itu kita hitung yang laki-lakinya ada 2, betul nggak? Ya, kita cacah yang laki-lakinya ada 2 ya. Oke. Nah, jadi dalam pertemuan kali ini kita akan lihat bagaimana teknik pencacahannya ya. Oke. Jadi mencacah dalam suatu event tertentu itu terjadinya berapa kali seperti itu ya dalam ruang sampel, nanti ruang sampelnya berapa, akhirnya kita bisa dapatkan nilai peluang seperti itu, jelas ya. Oke. Nah, jadi sebelumnya prinsip dasar mencacah ini sebenarnya bagian dari uh, analisis kombinatorik ya. Jadi bagian dari metode kajian matematik yang kita sebut dengan analisis kombinatorik ya. Oke. Nah, jadi ini apa kajian matematik lainnya, analisis kombinatorik gitu ya. Oke, jadi dalam matematik itu ada uh, analisis matematik gitu ya. Analisis matematik biasanya itu berhubungan dengan kalkulus gitu ya. Terus ada aljabar gitu ya. Aljabar itu berhubungan dengan apa vektor biasanya, terus kombinasi linier dan lain sebagainya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini ada prinsip mencacah ini adalah bagian dari analisis kombinatorik ya. Oke. Nah, jadi dalam analisis kombinatorik di sini di apa disampaikan bahwa ada 2 hal yang menjadi prinsip dasar mencacah ya. Yang pertama adalah kombinasi dan yang kedua adalah permutasi ya. Saya yakin kalian di kelas 12 pernah belajar ya. Oke. Apa itu kombinasi, apa itu permutasi ya. Oke. Nah, eh, dari analisis kombinatorik ini kalau misalkan kita tambahkan teori peluang ya, maka akan menjadi suatu metode yang disebut metode statistika. Ya, oke. Jadi menjadi bagian dari metode statistik. Ya, oke. Nah, seperti halnya tadi, kalau kita menentukan bagaimana banyaknya
event A terjadi. Nah, ini sebenarnya ini teknik mencacah ada dalam analisis kombinatorik gitu ya. Oke. Bagaimana suatu apa NS atau suatu sampling ruang sampel itu didapatkan ya, itu teknik mencacah juga. Nah, terus dibagi kalau kita NA dibagi dengan NS itu berarti kita dapatkan suatu kita gunakan teori peluang gitu kan? Ya. Jadi kita dapatkan suatu nilai peluang. Oke. Nah, jadi itu yang disebut dengan prinsip dasar mencacah. Nah, prinsip dasar mencacah ini sebenarnya ada dua hal ya dalam prinsip dasar mencacah itu. Yang pertama ada kaidah penjumlahan ya. Dan yang kedua ada kaidah perkalian. Jadi kalian nanti ya akan gunakan dua kaidah ini ya. Oke. Nah, kaidah penjumlahan kita sebut juga dengan additional prinsip ya atau additional principle ya. Dan kaidah multiplication kita sebut juga kaidah perkalian kita sebut juga dengan the multiplication principle. Oke. Yang pertama adalah kaidah penjumlahan dan hasil jumlah kita sebut dengan sum ya. Jadi kalau misalkan kita punya 2 tambah 3 itu kaidah penjumlahan itu atau the additional principle ini adalah 2 tambah 3 itu sama dengan 3 tambah 2. Oke? Kayak gitu ya. Nah, terus kalau sumnya apa? Kalau hasil penjumlahannya apa? 2 tambah 3 sama dengan berapa sumnya? Sama dengan 5. Seperti itu. Ya. Jadi yang disebut sum itu adalah hasil jumlah. Ya, hasil penjumlahan kita sebut dengan disebut dengan sum ya. Nah, sum rule itu ya masing-masing ya yang tadi di dalamnya ada additional rule tadi. Additional principle tadi ya. Oke. Nah, terus ada multiplication principle ya ini juga apa prinsip-prinsip perkalian gitu ya. Oke. Nah, tapi di sana kalau misalkan hasil dari kalinya kita sebut dengan produk. Sehingga prinsip-prinsip perkalian ini kalau kita sebut dengan hukumnya adalah product rule ya, aturan produk. Oke. Dari multiple the multiplication principle. Jadi kalau misalkan ada 2 dan 2 ya, itu sama dengan 4, apakah itu empatnya itu sum rule atau product rule? Tergantung ya, bisa sum rule, bisa product rule ya. Itu mah kebetulan aja ya. Jadi kalau kita jumlahkan 4, hasilnya kalau kita kalikan juga 4. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi ya itu ada dua hal ini yang akan kita gunakan ya. Nah, kapan kaidah perkalian ini digunakan dan kapan kaidah penjumlahan ini digunakan? Jadi untuk mudahnya saya kasih tahu untuk perkalian dulu bahwa kaidah perkalian itu digunakan mensyaratkan suatu prosedur yang dibagi dalam tingkat. Jadi kalau misalkan prosedurnya itu terbagi dalam tingkat, ya itu kita pakai multiplication principle atau product rule. Ya. Dalam tingkatnya maksudnya gimana? Sekarang, kalau misalkan kemarin kita dicontohkan dengan lahir 3 anak, ya, oke? Okay. Apakah akan lahir apakah akan lahir anak kedua kalau anak ke satu belum lahir? Enggak, oke? Okay. Berarti harus ada tingkatannya. Harus ke satu dulu, setelah ke satu kedua dulu, setelah kedua ketiga baru, gitu kan? Ya, oke. Okay. Jadi di sini ada ke satu ini yang kemarin ya laki-laki, terus di sini ada perempuan gitu kan untuk yang anak pertama kan? Ya. Terus di sini ada laki-laki perempuan, terus di sini ada laki-laki perempuan gitu ya. Oke. Nah, terus di sini ada laki-laki perempuan lagi gitu kan. Dan seterusnya ini yang kemarin ya, Anda sudah pahami. Nah, terus sekarang
ada berapa kejadian, ada berapa ruang sampel untuk kejadian pertama ada dua kan, laki-laki atau perempuan gitu kan? Yang kedua juga ada dua, laki-laki dan perempuan. Yang ketiga juga ada dua, laki-laki dan perempuan gitu kan? Ya. Terus kita dapatkan di sini nanti delapan kan? Ada delapan kan? Kemarin itu kan? Delapan itu didapatkan dari dua kali dua kali dua. Jadi di sini yang berlaku adalah multiplication prinsip. Ngerti nggak? Ya. Karena di sana ada tingkatan, ya, ada tingkatan. Di mana anak kedua nggak bisa jadi anak pertama gitu. Ya, di situ apa tahapannya jelas gitu ya, ada susunannya ya, urutannya harus tidak bisa di putar-putar gitu ya, di apa ditukar-tukar gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini ada tingkat atau tahap yang terurut dalam susunan outcome yang berbeda seperti itu ya. Oke, maksudnya seperti ini ada tingkatannya. Satu, dua, tiga. Kita nggak bisa yang ketiga dulu kalau yang kesatunya belum ada. Gitu kan? Ya. Oke. Nggak bisa yang ketiga dulu sebelum yang dua itu terjadi. Benar nggak? Ya, seperti itu. Oke. Tingkatan di sana maksudnya itu. Nah, kalau misalkan tidak ada tingkatan seperti itu, kita sebut dengan disjoint. Ya. Oke. Jadi yang dua nggak ada hubungannya dengan yang satu, yang tiga juga nggak ada hubungannya dengan yang satu. Kita sebut dengan disjoint. Ketika kumpulan objeknya itu disjoint, jadi antar kejadiannya itu disjoint, ya, maka yang kita gunakan adalah kaidah penjumlahan. Yang disjoint itu yang gimana? Ini contohnya ya. Oke. Nah, andaikan ada tugas satu, tugas dua, tugas tiga, misalkan seperti itu ya. Ini lebih mudahnya jangan tugas lah. Lebih mudahnya ada soal satu ya. Kalau kalian mengerjakan ujian misalkan, andaikan ada soal satu, soal dua, soal tiga dan sampai dengan soal nomor R, misalkan seperti itu ya. Di mana untuk setiap soal itu masing-masing bisa dikerjakan dalam beberapa cara ya. Oke. Kalian pernah ngambil aljabar linear? Pernah kuliah aljabar linear? Untuk ngitung determinan itu ada berapa cara? Ada berapa? Tiga? Tiga cara? Apa aja? Yang pertama, apa? OBE. Yang kedua, apa? Kofaktor. Yang ketiga, pakai matrik kofaktor. Yang ketiga, kalau dua kali dua atau tiga kali tiga bisa pakai silang gitu ya. Metode gitu. Oke, ngerti kan? Berarti ada tiga cara kan? Nah, misalkan n satunya itu sama dengan tiga ya. Jadi di sini misalkan n satunya itu sama dengan 3. Berarti ini soalnya itu T1-nya itu soal tentang menghitung determinan. Ya, oke. Nah, terus yang T2-nya itu adalah soal untuk menghitung variabel atau X1, X2, X3 dari kalau misalkan ada X1, X2, X3, persamaan linearnya yang kita butuhkan berapa? Kombinasi linear yang kita butuhkan untuk mensolusikan nilai X1, X2, X3 harus berapa? Ayo, itu aljabar linear, lupa lagi. Kalau untuk mensolusikan X1, X2, persamaan linearnya harus ada berapa? 2, ya kan? Ya. Kalau misalkan X ada 3 harus 3, gitu kan? Ya. Nah, sekarang mensolusikan X1 atau variabel-variabel dari 3 persamaan linear. Oke? Nah, itu ada berapa cara? Yang pertama aja yang kalian ingat apa? Pakai eliminasi. Ada lagi apa? Ada lagi? OBE juga ada lagi? Ada 4 ya.
Oke, kalian pikirin apa? Oke, jadi banyak macamnya kan. Misal nih, yang tugas ketiga itu ada dua cara gitu. Oke, misalkan tiga aja ya. Nah, jadi di sini dalam mengerjakan ujian itu, yang kalau kalian harus hadapi adalah tiga, empat, tiga tambah empat berapa? Tujuh tambah dua, sembilan. Ya, oke. Jadi ya pokoknya kalian ya ambil tiga cara untuk tugas satu, ambil tiga cara untuk tugas dua, sorry, untuk ambil pilih empat cara untuk soal kedua dan pilih dua cara untuk soal ketiga. Apakah boleh kalian mengerjakan nomor tiga dulu? Boleh. Ya. Boleh mengerjakan nomor dua dulu, baru nomor satu boleh kan? Ya kan? Berarti di sana tidak ada tingkatan. Ya. Seperti itu ya. Nah, ketika hal ini terjadi, maka yang kita gunakan adalah kaidah penjumlahan. Kalian cukup mikir 9 masalah ini kok, ya. Kalian yang kalian hadapi itu cuma milih dari 9 cara kok, ya kan? Nggak nggak apa, tidak banyak gitu ya. Bukan 3 kali 4 kali 2 bukan, ya. Oke, hanya 9 cara yang kalian apa hadapi gitu gitu ya. Nah, dari 9 cara itu pilih 3 cara lah gitu. Oke, jelas ya. Jadi di sini ada kaidah penjumlahan, di mana untuk setiap apa eventnya di sini tidak ada tingkatan atau tidak saling bergantung, ya. Oke, tidak ada tingkatannya. Tapi yang tempat bukan bergantung, karena bergantung itu dipakai untuk yang lain istilahnya ya. Oke, untuk yang saling bebas ya. Jadi di sini pakai istilah lain, istilahnya kalau tidak ada tingkatannya kita sebut dengan disjoint. Oke, seperti Oke, nah sekarang bagaimana kalau kaidah perkalian? Nah, misalkan di sini R adalah operasi, andaikan ada R operasi yang disusun secara berurutan. Jadi di sini, kalau misalkan operasi dua itu tidak bisa dilakukan kalau sebelumnya tidak dilakukan operasi satu. Nanti kan maksudnya kan? Ya, operasi tiga tidak bisa dilakukan kalau sebelumnya operasi dua apa tidak dilakukan. Tidak, operasi tiga dapat dilakukan kalau operasi duanya sudah dilakukan. Ngerti kan? Ya. Nah, begitupun operasi dua bisa dilakukan kalau operasi satunya sudah dilakukan. Boleh tiganya ke depan? Nggak bisa. Ya. Ya, ini sama seperti lahir 3 anak. Oke? Nah, lahir 3 anak itu, apakah anak ketiga itu bisa lahir tanpa lahir anak pertama? Nggak bisa. Jadi ada tahapannya. Jelas kan? Ya. Nah, ketika ada tahapannya seperti ini, maka itu harus disusun secara berurutan, ya. Maka banyaknya cara untuk menyusun sebanyak R operasi dapat dilakukan dalam N1 kali N2 kali N3 sampai dengan NR, ya. Contohnya yang tadi. Jadi kalau misalkan ini operasi satu, misalkan ada 3 cara, ya, oke. Ada 3 cara, terus operasi duanya ada 2 cara, misalkan. Ini operasi dua juga, 2 cara gitu kan? Ya, dari sini operasi dua cara, dan operasi tiganya ada 4 cara, 1, 2, 3, 4, ya, oke. Maka di sini yang ini adalah kalau ini 1, 2, 3, kalau ini 1, 2, ini 1, 2, ini 1, 2, 3, 4, berarti yang ini adalah 1, 1, 1 gitu kan? Oke. Terus yang keduanya adalah 1, 1, 2 gitu kan? Ya, dan seterusnya. Mungkin yang terakhir ini adalah 3, 2, 4 gitu kan? Oke. Nah, ini ada berapa nih? Ada berapa nih apa cara operasi yang bisa dilakukan? Ya, kan 1, 1, 1 beda dengan 1, 1, 2, benar nggak? Ya, walaupun tahap pertama dan tahap keduanya beda, sama, tapi ketika tahap ketiganya berbeda, maka kita disebut beda. Ya, benar nggak? Ya, oke. Apalagi dengan 3, 2, 4 ini beda banget.
Ya kan? Ya. Nah, sekarang ini ada berapa cara gimana ngitungnya? Oke, yang pertama itu berarti N1-nya ada berapa cara tadi? 3. N2-nya ada, N3-nya ada 4. Berarti 3 kali 2 kali 4, 24. Ada 24. Jelas? Ya. Oke. Jadi ini salah satu contoh bagaimana kita menggunakan kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Ya, oke. Nah, seperti itu. Kalau kemarin jelas ketika kita menggunakan irisan itu jadinya perkalian ya. Ketika kita menggunakan gabungan itu jadinya penjumlahan ya. Nah, tapi nanti kan kalau kita menghadapi soal seperti ini kan nggak akan dikasih tahu kalau ini teh irisan atau gabungan gitu kan ya. Jadi kita ya harus kreatif di sana. Harus ngerti banget apa maksud dari soal. Ngerti kan? Ya. Dan kalian juga nanti pas kerja seperti itu ya. Kalau pas kerja yang kalian hadapi yang soal apa masalah nyatanya ya kayak gini ya. Oke, tanpa apa? Tanpa dikasih tahu kalau ini itu adalah irisan gabungan-gabungan misalnya. Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya. Oke. Nah, sekarang kita akan kombinasikan ya metode tadi yang ini ya, yang apa kaidah perkalian dan apa penjumlahan ini ya dan apa metode penjajahan tadi ya dengan metode statistik ya, dengan metode statistika ya. Yang mana ke dalam metode statistika itu biasanya kita selalu membahas dari populasi nanti jadi sampel gitu kan ya. Oke. Nah, jadi apa itu populasi? Ya, ini kalian udah tahu ya, collection of all possible observation of specific characteristic of instrument ya. Makanya ada definisi yang namanya ruang sampel. Ruang sampel itu adalah spesifikasi karakteristik yang interest bagi peneliti. Ya, kalau misalkan di di semestanya dalam lantunan koin kemarin itu ada berapa? Ada gambar gitu kan, terus angka, terus berdiri gitu kan, ya. Tapi berdirinya itu bukan bukan hal yang interest buat peneliti gitu kan, ya. Oke. Nah, jadi spesifik karakteristik of interestnya adalah muncul gambar atau muncul angka, gitu kan? Ya. Oke. Jadi populasi populasi ini ya kita harus harus definisikan dulu definisi populasinya apa, ya. Jadi harus jelas dulu. Menurut apa spesifikasinya harus jelas dulu karakteristik spesifikasi, ya. Nah, harus jelas menurut ya apa yang menjadi interest dalam penelitian, ya. Kalau misalkan saya ingin menilai bagaimana pelayanan apa Unpad terhadap mahasiswa, ya. Bagaimana pelayanan Unpad administrasi Unpad terhadap mahasiswa. Oke. Okay? Nah, di situ berarti karakteristik yang harus kita ambil kalau misalkan kita surveinya itu di gerbang, kan kita nggak usah ambil semua kan, cukup yang diambil mahasiswa aja, tukang ojek mah nggak usah ditanya, benar nggak? Ya, oke, dosen mah nggak usah ditanya, kan dosen juga ada yang masuk lewat gerbang gitu kan, ya, pedagang juga ada yang masuk lewat gerbang, masa mau ditanya semua, nggak kan, ya, semestanya itu bisa ada pedagang, bisa ada tukang ojek, bisa ada dosen gitu kan, ya, tapi kita yang interestnya adalah untuk menanyakan kepada mahasiswa, jadi yang kita tanya hanya mahasiswa, ya, oke. Nah, jadi populasinya adalah mahasiswa, jadi itu harus terdefinisi dengan jelas. Nah, di sini populasinya adalah any collection of object. Jadi ya collection of objeknya kalau misalkan tadi contohnya adalah mahasiswa gitu ya. Oke. Kalau misalkan lantunan koin tadi collection of objeknya berarti kan gambar dan angka gitu kan ya. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, dari populasi ini kita akan ambil subsetnya.
bagiannya kan, yang kita sebut dengan sampel. Oke. Nah, sampel itu adalah individu dari populasi ya yang mendapatkan peluang yang sama untuk terpilih. Benar nggak? Gitu ya. Oke. Jadi di situ kalau dia mendapatkan peluang yang sama, kita sebut dengan sampel random. Oke. Oke. Nah, di kuliah ini mungkin hanya sekilas saja. Yang terakhir adalah sensus. Yang disebut sensus adalah mengukur dari semua populasi. Maka kita sebut dengan sensus ya. Oke. Nah, untuk lebih detailnya Anda akan pelajari di mata kuliah eh, apa? Eh, Sampling ya, di mata kuliah sampling. Jadi ini mah hanya apa review aja karena kita akan mencoba memahami pengambilan peluang dari proses sampling ya. Sorry. Perhitungan peluang untuk proses sampling ya. Oke. Nah, sekarang sampling itu atau mengambil sebagian dari populasi yang ada gitu ya. Oke, ada yang sifatnya itu with replacement atau dengan pengembalian, saya singkat dengan WR di sini, ya kan? Ya. Dan ada yang sifatnya tanpa pengembalian atau without replacement, ya. Oke. Nah, di sini untuk yang with replacement, ya, di sini nanti, sorry, populasi itu nanti misalkan biasanya ya, populasi itu didefinisikan atau dinotasikan dengan huruf N besar. Banyaknya populasi gitu kan ya. Oke. Di sini N kecil yaitu hanya notasi Anda boleh di sini N besar gitu ya. Oke. Dan sampelnya itu kamu dinotasikan dengan N kecil gitu kan. Ya, di sini saya notasikan dengan R ya. Anda boleh ininya M kecil gitu boleh lah. Ya, ini that's only notation, oke? Ini hanya notasinya aja, oke? Misalkan kita definisikan populasi itu ada sebanyak N kecil item dan sampel itu ada sebanyak R ya, oke? Seperti itu. Nah, di sini kita kalau misalkan bagaimana mengambil sebanyak N, berarti di sini, sorry, di sini saya harus definisikan dulu bahwa R itu lebih kecil sama dengan N. Benar nggak? Ya, N itu akan lebih kecil sama dengan N. Ya, nggak mungkin lebih besar. Ya, oke. Nah, kalau kita akan mengambil sebanyak R dari N populasi with replacement dengan pengembalian itu dihitung perhitungannya ada sebanyak N pangkat R. Nah, ya, oke. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mengambil apa, misalkan dalam dalam box itu ada 3 bola gitu ya, oke, ada 3 bola. Nah, terus kita mau mengambil, sorry, 3 mah terlalu sedikit. Ada 4 bola, terus kita mau mengambil R-nya 2 gitu ya. Oke, R-nya 2. Nah, terus dengan pengembalian berarti di sini ada 1, 2, 3. Jadi bolanya itu ada bola di nomor 1, bola nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu ya. Ya. Nah, terus kita mau mengambil 2 bola gitu ya, tapi dengan pengembalian. Jadi kalau dengan pengembalian kan kita ambil ternyata dapat nomor 2. Nanti masukin kan? Kita ambil lagi bolanya bisa dapat nomor 2 lagi kan? Seperti itu ya. Atau jangan nomor lah, bisa bola B nanti bisa dapat bola B lagi gitu ya, oke, supaya agak pusing dengan angka yang lain ya, oke. Jadi ada bola A B C D ya, oke. Nah, begitu kita ambil bola yang pertama itu bola A, kan kita masukin lagi bola A-nya gitu kan ya, bisa dapat bola B yang keduanya atau bola C misalkan gitu kan ya. Nah, kalau kita ambil yang pertamanya bola C bisa dapat bola A gitu kan dan seterusnya kan. Oke. Nah, ini ya di sini kalau bagaimana cara menghitung ini berarti di sini ada 4 ya, N-nya itu ada 4 kan ya. Terus ada 2 bola yang kita ambil gitu kan. Jadi 4 pangkat 2 berapa? Ya, segitu cara. 16 cara yang kita bisa dapat ya. Seperti itu ya. Nah,
Kalau misalkan itu with replacement, jadi yang satu-satu masih kehitung ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana jarang atau kita ngambil sampel itu dengan with replacement. Kalau misalkan saya nanya siapa namanya? Jidan. Saya nanya Jidan misalkan soal bagaimana kualitas pengajaran saya gitu ya. Nah, terus saya dikasih jatah untuk ngambil sampel 10 orang. Saya nanya Jidan, apakah Jidan mau dimasukin lagi ke sini? Enggak. Kan saya udah punya informasi dari Jidan ya. Oke. Ya mendingan nanya yang lain lagi aja gitu kan. Ya, oke. Daripada nanya Jidan 3 kali, ya kan? Oke, dalam 10 kali kesempatan gitu ya. Ya mending ambil aja 10 dari sini gitu kan. Oke. Berarti di sana kita tidak ada proses replacement, ngerti kan? Ya. Dan itu yang yang apa? Yang sering terjadi gitu ya dalam apa nyatanya. Jadi di sini ada proses yang namanya without replacement, tanpa pengembalian. Oke. Nah, ketika kita melakukan sampling tanpa pengembalian, di sini hitungannya adalah apa? N faktorial. Nanti untuk n faktorial saya akan jelaskan di selanjutnya setelah ini ya. Oke. Nah, jadi di sini kita harus lihat bagaimana urutan. Apakah urutannya diperhatikan atau tidak diperhatikan? Ya. Apakah AC dengan CA ini kita anggap sama atau kita anggap beda? Ya. Zidan terus yang ini siapa? Violin. Oke, Zidan terus violin. Apakah setelah saya nanya Zidan terus nanya violin, kita anggap beda dengan nanya violin terus nanya Zidan? Ya. Biasanya sih, biasanya sama aja. Zidan dulu, violin dulu, atau Zidan dulu. Nah, kalau urutan tersebut tidak diperhatikan, perhitungannya kita menggunakan yang namanya apa itu? Kombinasi. Ya, kita akan mengambil sebanyak n, sebanyak r dari n yang ada. Oke, gunakan kombinasi. Jelas ya? Oke. Nah, tapi kalau misalkan urutannya harus diperhatikan. Jadi ketika saya nanya, kalau misalkan hakim ya, ketika hakim nanya Sambo dulu, terus Eliezer misalkan seperti itu kan, itu akan berbeda nanti informasi yang didapatkannya kalau nanya Eliezer dulu terus Sambo. Ngerti kan maksudnya kan? Nah, jadi di situ urutannya diperhatikan. Tapi ketika saya nanya tentang apa kualitas atau apa perkuliahan saya ke siapa tadi? Zidan dulu, terus violin. Nah itu sama aja dengan violin dulu sama Zidan. Karena kan violin nggak bergantung sama Zidan kan. Seperti itu ya. Violin punya pendapat sendiri, Zidan punya pendapat sendiri gitu kan. Ya, oke, seperti. Nah, jadi di sini ada kalau urutannya diperhatikan. Ketika urutannya diperhatikan, maka perhitungannya menggunakan apa ini? Permutasi. Ya, oke. Nah, kita yang mana nanti permutasi itu n r ya, biasanya permutasi untuk mengambil sebanyak r dari n gitu kan? Ya, itu akan sama dengan r faktorial dikali dengan cn r. Nah, jadi kalau yang ini adalah urutannya tidak diperhatikan karena AC dan CA itu kita anggap sama, benar? Ya. Jadi ketika AC dan misalkan kita ada dua ya, ada tiga. Kita punya A, B, C, ya. Oke. Nah, kalau urutannya diperhatikan maka A, B, C itu tidak sama dengan A, C, B, gitu kan? Terus apa lagi? B, C, A, terus apa lagi?
BAC, CAB, terus apa? CBA. Ada lagi nggak? Udah segini? Yakin nggak ada lagi? Kalau ada lagi salah, ya. Nah, jadi, nah ini dari 3 jadi berapa ini? Nah, kalau kita jadi 2, ya, ada AB aja. Maka susunan yang itunya adalah BA. Udah nggak ada lagi kan? Nggak ada lah, ya. Ini ada berapa ininya? Hurufnya? 2. 2 faktorial berapa? 2. Dapat. Oke. Ini berapa hurufnya? 3 faktorial berapa? 6. Berarti di sini 3 faktorial 6. Benar kan ada 6 kan? Ya. Oke. Ketika kita urutannya tidak diperhatikan, mau ada 2 ke, mau ada 6 ke, tetap dihitung. Benar nggak? Ya. Tapi ketika urutannya diperhatikan, yang ini kita hitung 2, yang ini kita hitung 6. Betul nggak? Ya. Maka di sini ada pengali yang namanya R faktorial. Ngerti nggak? Jadi R faktorial itu sebagai pengali bahwa di situ urutannya ada berapa ketika urutannya berbeda. Jelas? Nah, jadi ketika, nah di sini ya. Oke, oke. Nah, kalau kombinasi itu adalah N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N min R faktorial gitu kan? Ya, oke. Tadi katanya permutasi N, R itu sama dengan R faktorial sama dengan R faktorial dikali dengan kombinasi N, R gitu kan? Ya kan? Ya. Yang ini R faktorial dan yang ini R faktorial, maka permutasinya yang ini kan akan jadi satu nih R faktorial per R faktorial, betul nggak? Ya kan? Akan jadi sama dengan satu, sehingga di sini permutasi kita hitung dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Jelas? Oke, ngerti kan? Ya, oke. Mungkin waktu SMA ya. Pokoknya kalau ngitung gini, ini rumusnya, ngitung gini, ini rumusnya. Ya, oke. Di sini Anda belajar bagaimana dari sini kok bisa jadi gini. Ya, oke. Seperti ini. Oke, ya. Nah, di SMA Anda mungkin pernah belajar 5 jenis permutasi ya. Oke. Yang pertama adalah permutasi n elemen tiap dari n elemen. Misalkan yang tadi ya, oke, kita punya 2 huruf A, B ya, itu bagaimana bentuk permutasinya, bagaimana atau susunan susunan yang berbedanya, berarti di situ 2 dari 2 gitu kan? Ya. 2 dari 2, jadi itu ngitungnya n faktorial. Yang tadi kan? Ya. Kalau misalkan kita punya 3 huruf. Nah, dari 3 huruf ini kita hitung dengan urutan yang berbeda tadi kan ya. Sorry, dengan kalau misalkan ya urutannya berbeda, kita hitung berbeda gitu kan. Ya. Maka kita hitung menggunakan n faktorial. Kita ambil 3 untuk dari 3 gitu kan ceritanya ya. Oke, jadi di sini permutasi n, n. Kita ambil n dari n gitu ya. Oke. Nah, nanti akan menghasilkan urutan sebanyak n faktorial. Jelas ya? Oke. Nah, yang kedua ya. Di sini yang tadi ya, ketika kita mendapatkan ingin mengambil sebanyak r objek dari n, jadi semuanya ada n kan ya, dari n yang ada, gitu kan, ya. Dan kita pertimbangkan bahwa urutan yang berbeda itu kita pertimbangkan itu berbeda juga, oke, oke, mempertimbangkan urutan. Maka di sini perhitungannya adalah n faktorial dibagi dengan n min r faktorial. Ini sudah saya jelaskan. Jelas ya? Oke. Nah, lanjut. Nah, yang ini kita sebut dengan permutasi multinomial, ya, di mana permutasi ini terdiri eh, dari n unsur yang ada.
Ya. Di sini ada sebanyak R unsur yang sama. Maksudnya kalau misalkan dari satu kotak itu ada 10 bola, ya, tapi di sana ada 5 bola merah, 3 bola putih, dan 2 bola biru, maka di situ ya N satunya itu adalah bola merah, ada berapa tadi? 5, ya. Jadi N2-nya itu bola putih ada 3, dan N3-nya itu adalah bola biru ada 2. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau apa N-nya itu adalah banyaknya mahasiswa yang ada di sini, ya, banyaknya mahasiswa yang ada di sini. Misalkan ada 30 orang. N1-nya itu adalah definisi banyaknya perempuan. N2-nya itu adalah banyaknya laki-laki. Nah, bisa aja seperti itu, ya. Jadi N besarnya 30, N1-nya misalkan 16, N2-nya 14. Ngerti kan? Ya. Yang pasti di sini, yang pasti di sini N1 sorry. N itu sama dengan sigma yang mana I-nya bergerak dari 1 sampai R. Oke. N apa? Indeks berapa ini? Indeksnya apa? Ini I ya. N I. Kalian ngerti kan maksudnya ini kan? Ya. Berarti I-nya kita ubah dari 1, berarti N1 tambah. Ini I-nya kan dari 1 sampai R, berarti I-nya ada 2, ada 3, ada 4 sampai R kan. Jadi N ini adalah N1 tambah N2 sama N3 tambah N3 dan seterusnya sampai dengan NR. Oke. Jadi kalau tadi, kalau mahasiswa yang ada di sini adalah N, mahasiswa di sini ada 30, oke. Yang perempuannya ada 16, maka yang laki-lakinya pastilah ada 14 karena N-nya ada 2. Ada N1 dan N2. N1 untuk perempuan, N2 untuk laki. Nah, gitu kan? Ya. Yang mana jumlah keseluruhannya adalah N. Oke, jelas ya? Oke, dan yang seperti ini kita sebut dengan permutasi multinomial. Jadi kita di sini dari sebanyak N ada beberapa sebanyak R unsur yang sama. Istilahnya ya. Oke. Nah, terus ada permutasi siklis. Oke. Kalau yang tadi n n n jadi n faktorial ini, kalau yang ini ya kita misalkan tadi yang A B C itu ke kanan ya. A B C gitu kan. C B A gitu kan. Ya. Nah, kalau yang ini, kalau misalkan 4 juga kan nanti ke kanan atau 5 juga ke kanan gitu ya. Oke. Kalau yang ini 5-nya itu bukan ke kanan, tapi 5-nya itu membentuk lingkaran. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi misalkan ini kursi pertama, kursi kedua, kursi ketiga, kursi keempat, kursi kelima. Ya, oke. Ada si Ari, misalkan, ada si Benny, ya, ada si Cepi, ada si Dodi, ya, ada si Edward, misalkan seperti itu. Ya, oke. A, B, C, D, E, gitu ya, ada 5 orang. Oke. Nah, bagaimana untuk permutasi siklis ini? Kalau misalkan yang ini, si Ari, apa, Benny, Cepi, Dodi dan Edwardnya itu duduknya nggak melingkar gini, ya. Yang pertama yang ini dia ya duduknya berbaris gini, gitu ya. Ya terserah si Edward mau di mana, si Cepi mau di mana, terserah duduk. Oke. Jadi itu ada kemungkinannya ada sebanyak n faktorial, berarti kalau ada 5 5 faktorial, ya. Oke. 5 faktorial kombinasi apa ya posisi duduk. Betul nggak? Ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan melingkar seperti ini, siklis seperti ini, nah itu adalah salah satu terserah mau siapa. Oke. Nah, salah satu ngambil dulu satu tempat duduk. Misalkan si C ngambil tempat duduk di sini. Oke. Nah, sisanya adalah apa? Ya, dia bebas mau duduk di mana. Ceritanya seperti itu. Ya, oke. Nah, jadi sisanya tentu ini jadi urutan pertama, kedua, ketiga, keempat gitu kan? Oke. Jadi sisanya jadi berurut lagi, jadi nggak siklis lagi gitu kan? Oke, benar nggak? Ya.
Jadi ngejajar lagi kayak gini. Tapi sisanya ada berapa? Dari 5 ada 4 tempat duduk. Ya. Jadi untuk yang siklis adalah di sini kita sebutnya dengan permutasi n-1, n-1. Gitu ya. Jadi di sini untuk permutasi siklis hitungannya dengan n-1 faktorial. Karena di sini akan ada orang pertama duduk bebas mau duduk di mana. Oke. Nah, di situ ada sisanya itu yang kita hitung menggunakan permutasi yang ini, yang nomor 1. Jelas nggak? Seperti itu ya. Jadi permutasi siklis, maka hitungannya adalah n-1 faktor. Jelas ya? Oke. Karena yang satunya itu ngambil kursi duluan. Oke, seperti itu. Oke. Dan yang terakhir adalah sebenarnya yang tadi ya, ini permutasi berulang dari n unsur, tipe permutasi terdiri dari k unsur gitu ya. Oke. Nah, jadi ini yang eh, berulangnya misalkan kelahiran anak gitu kan. Kalau 3 kali berarti berulangnya 3 kali kan? Ya. Peluangnya ada dua, ruang sampelnya ada 2 kan? Bisa laki-laki, bisa perempuan. Berarti itu 2 pangkat 3. Ya kan? Seperti itu ya. Oke, jadi ini yang ini sudah berkali-kali lah kita sampaikan ya. Oke, yang n pangkat k ya, terutama yang tadi ya. Oke, nah jadi tadi berapa kali kejadian berulang ya. Jadi sorry, yang ini jadi intinya berapa kali kejadian berulang ya. Ada n, n unsur dan n unsur ya, n unsur dan n unsur itu berulangnya sebanyak k kali. Jadi kan ya, ada unsur untuk kelahiran bayi berarti laki-laki dan perempuan berarti n-nya ada 2 kan? Oke. Dan dia itu melahirkan 3 kali berarti k-nya adalah 3. Itu ya. Oke. Seperti itu. Jadi n pangkat 3. Oke. Nah, nanti kita ada yang lebih seru lagi di sini ya. Oke. Nah, kita masuk ke contoh sekarang. Oke. Contohnya ya, satu kantung dari kain berisi bola. Oke, ada 6 bola warna merah, 4 bola warna putih, dan 8 bola warna biru. Oke. Nah, di sini yang A kita akan mengambil 5 bola ya, oke. Nanti yang pertama akan mengambil 5 bola dari kantong tersebut dengan kondisi with replacement. Jadi nanti yang terambilnya kita kembalikan lagi, ngambil 1 kembalikan lagi gitu kan ceritanya. Oke. Nah, berapa peluang terambilnya 3 warna merah? Peluang terambilnya 3 warna merah. Itu ya, nanti terambil 3 warna merah. Berapa peluang? Oke. Jadi dari 5 itu ada 3 merah dan 2-nya bukan merah. Gitu kan? Ya, oke. Kalau 4 merah dihitung nggak? Nggak, ada di sininya juga 3. Ya, oke. Seperti itu. Oke. Nah, yang kedua, yang B, ini ada kan mengambil 5 bola juga, tapi without replacement. Jadi kalau yang udah keluar gak dimasukin lagi, kita ngambil lagi yang baru gitu kan? Ya, ngambil lagi dari tas gitu ya, dari kantongnya itu, dari kantong kainnya. Nah, di sini 5 bola diambil, berapa peluang didapatkan 3 warna merah juga. Ya, ingat ngambilnya satu-satu ya. Oke, ambil 3 warna, dapat 3 bola warna. Oke, nah terus yang ketiga case-nya diambil 5 bola juga, tapi with replacement, jadi nanti dikembalikan lagi ya. Tapi di sini kita akan terambil 2 bola merah, 2 bola putih, dan 1 bola biru. Gitu ya. Oke. Dan yang di sini ada 5 bola diambil dengan kondisi without replacement, tanpa pengembalian. Oke. Nah, berapa peluang? Sama ya. Tapi kalau yang atas with replacement, yang bawah without replacement. Jadi soal ini untuk memperjelas bagaimana perbedaan perhitungan antara with replacement dan without replacement. Oke, tapi kalau with replacement tadi yang menggunakan yang permutasi-permutasi tadi kan, ya. Kalau without replacement bisa menggunakan permutasi ataupun menggunakan kombinasi. Oke.
Kita lihat yang pertama dulu, ya. Oke, kita akan ambil 5 bola. Oke, dan mendapatkan berapa peluang didapatkan 3 bola berwarna merah. Oke, nah di sini totalnya ada 18 bola. Itu mah tinggal jumlahin aja ya. 6 tambah 4 tambah 8. Oke, nah di sini jika terambil 3 merah dan 2 selain merah, jadi 2 itu lainnya gitu ya. Oke, nah maka didapatkan 10 urutan yang mungkin. Jadi maksudnya seperti ini. Kita dapat M, 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 L, L gitu bisa. Atau kita bisa dapat juga M, M, L, M, L. Atau kita dapat juga sini seterusnya. Pokoknya M-nya ada 3, L-nya ada 2. Oke. Nah, untuk seperti ini berarti kita dari 5 yang akan diambil, benar nggak? Ya, di sini ada N satunya itu. Kalau ini adalah N, gitu ya. Oke. Yang merahnya ada berapa? Ada 3, berarti ada 3 yang merah, N satunya ada 3. Benar nggak? Ya. Terus L-nya ada 2 itu sama dengan N 2. Oke, ngerti? Jelas? Berarti ini kita ngitungnya menggunakan permutasi yang mana? Multinomial. Good ya. Multinomial. Yang N. Jadi di sini seperti ini kita punyanya. P ini yang pertama itu tentu untuk N-nya. Yang kedua ketiganya untuk N1 dan N2 gitu ya penulisannya. Jadi di sini nanti karena ada 2 N1 N2-nya. Jadi ini sama dengan N faktorial dibagi dengan N1 faktorial dikali dengan N2 faktor. Gitu ya. Oke. Itu adalah P di sini. Ini P di sini bukan peluang, permutasi ya. Oke, P di sini permutasi. Adalah permutasi 5, 3, 2. Ini satunya nggak ada ya. Oke. 5, 3, 2. Oke. Jadi 5, 3, 2 ada 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Oke. Sekarang 5 faktorial berarti 5, 4, 3, 2, 1 kan? Oke. Berarti di sana kalau kita 3 faktorialnya kita ambil, ya dari 3 faktorial per 3 faktorial jadi 1 nanti kan. Berarti yang ini adalah 5 kali 4 per 2 faktorial gitu kan. 5 kali 4 per 2 kan. Jadi 4 per 2 itu jadi 2, berarti 5 kali 2 jadi ya. Kalau nggak percaya, kalian lanjutkan ini. Pokoknya ada 10 aja. Nanti kan? Ya, seperti itu. Ya. Jadi di sini kita pakai yang permutasi multinomial tadi. Ya. Oke. Nah, setelah itu kan banyaknya banyaknya apa urutan ya. Banyaknya urutan yang mungkin ya. Oke, ada 10. Yang ditanyakan kan peluangnya. Oke. Kita hitung peluang untuk satu urutan aja dulu ya. M M M L L. Oke. Itu adalah di sini. Yang pertama adalah mendapatkan M. Ingat dengan pengembalian kan? Ya. Adalah 6 per 18. Karena kita kembalikan lagi kan? Berarti dikali dengan 6 per 18 lagi. Betul nggak? Kali 6 per 18 lagi. 12 per 18. 12 per 18. 12 dari mana? Sisanya. Jadi apa 6 18 dibagi 6 atau dari yang warna putih dan warna biru gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini kita dapatkan seperti ini. Oke, saya harusnya nggak menuliskan seperti ini ya. Oke. Nah, jadi di sini adalah 6-nya ada berapa? 3 jadi 6 pangkat 3 gitu ya. Oke. Terus 12-nya ada berapa? 12-nya pangkat 2 dibagi dengan
18 pangkat ya. Ini akan sama dengan berapa ya? Nanti kalau misalkan di minimize di apa? Sederhanakan akan dapat 4/243. Oke, seperti itu. Nah, dari sini sebenarnya kan kalau kalau kita lihat yang didapatkan itu atau yang sering digunakan itu adalah yang ini tanpa ngitung satu-satu kayak gini ya. Oke, jadi ke depannya Anda jangan kaget kalau langsung ngitung misalkan kalau misalkan ada 6 bola merah, 4 bola putih, 8 bola biru, terus kita hitung peluang untuk satu kejadian itu gimana? Langsung di sini dari 6 bola merah kita dapatkan 3 bola merah, benar nggak? Dari 6 yang ada di sini yang diambil adalah 3, betul nggak? Gitu ya. Oke. Dari sisanya selain merah ada berapa? Ada 12. Yang keambilnya berapa? 2. Gitu ya. Dibagi keseluruhannya ada berapa? Berapa? 18 diambil 5. Jadi gitu. Oke. Nah, jadi ke depannya mungkin Anda akan bertemu seperti ini, nggak harus dijabarkan seperti ini satu-satu. Oke, jelas ya. Oke. Jadi untuk satu urutan itu peluangnya adalah 4/243. Jelas ya? Oke, 4/243. Itu untuk satu urutan. Urutannya ada berapa? Ada 10. Maka peluangnya karena ada 10 urutan yang sama. Dan ini peluangnya akan sama ya. Oke. Anda bayangkan aja kalau misalkan di sini Anda L, M, 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 L gitu kan? Ya. Berarti di sini 12 aja cuma pindah ke sini kan? Ya kan? 12, 6, 6, 6, 12 gitu kan? Oke, pernya per 8 semua. Per 18 semua gitu kan? Ya. Oke, dan hitungannya hasilnya sama juga kan? Sama juga kan? Ya. Jadi di sini equally apa? Likely. Ya, equally likely. Jadi karena hasilnya sama ya langsung aja. Berarti di sini 4/243-nya ada 10. Tambah-tambahin. Oke. Nah, jadi di sini ada 4 kali 10 sama dengan 40/240. Jelas ya? Itu adalah peluang terambil 3 warna merah dari 5 yang kita ambil. Jelas ya? Oke. Lanjutkan? Lanjut. Oke, ya. Yang poin B, ya. Diambil 5 bola tanpa pengembalian dan tanpa memperhatikan urutan, ya. Mau M M M L L, mau M L M L M, mau apapun, pokoknya kita dapat 3 warna merah dan apa 2 selain merah, gitu ya. Jadi urutan nggak diperhatikan. Oke, jadi kalau urutan nggak diperhatikan nanti nggak dikali 10 ya, gitu ya, seperti itu ya. Oke, nah jadi di sini ingat without replacement, tadi without replacement itu dan urutannya tidak diperhatikan, maka perhitungannya menggunakan kombinasi. Ya, oke. Sama seperti tadi yang saya sampaikan, ya. Di sini dari 6 yang merah kita dapatkan 3, gitu kan? Ya, oke. Sama tadi juga kan gitu. Ya, tapi jadi pangkat tadi mah kan? Ya, 6 pangkat ya. Ini pangkat gitu kan? Ya. Nah, sekarang dari yang ini adalah dari 12 yang tidak merah kita dapatkan 2. Oke. Dan dari 18 semuanya ini mah 18 sama ya. Kita ambil berapa bola? 5 bola. Yang hitungnya ini, hitung kombinasinya nanti di bawah ada ya. Oke. Jadi di sini adalah hitung kombinasinya seperti ini. Ini yang pertama, ini yang 12/2, yang ini ada yang 18/5. Oke. Anda bisa coba hitung sendiri. Oke. Nah, oke, di sini jadi
Yang 6 kombinasi 6 5 kita dapatkan 20 gitu kan? Ya. Kombinasi 12 2 kita dapatkan 66 dan kombinasi 18 5 kita dapatkan 8.568. Oke. Jadi di sini kita dapatkan segini, kita sederhanakan jadi 55 per 357. Oke, Anda coba sendiri ya. Nanti coba lagi gitu ya, hitung lagi gitu ya. Oke, walaupun udah ada di sini ya. Nah, jadi supaya Anda ngerti. Gitu. Jadi ini adalah peluang. Di sini kalau peluang saya pakai PR ya, supaya ngebedakan dengan yang tadi. Apa tadi? Permutasi ya. Oke. Jadi peluang didapatkan tiga merah adalah 55 per 357. Jelas? Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan yang C ya. Oke, ini without replacement, sorry, with replacement ya. Tapi di sini tertentu. Jadi yang merahnya dua, yang putihnya apa? Dua, yang birunya satu. Sama ya. Berarti kalau misalkan kalian coba urutkan, jadi bisa M M P P B gitu kan? Ya, bisa M M B P P ya dan seterusnya. Oke. Percaya nggak percaya itu ada 30 urutan. Kalau nggak 30 kalian mungkin ada yang kelewat. Ya. Kalau lebih dari 30 mungkin kalian nulis yang sama. Ya. Oke. Jadi percaya aja dulu ya kebanyakan ya. Kalau cuma dua, kalau cuma enam sih bisa kita gitu ya. Oke. Tapi kalau udah 30 mah kayaknya agak agak pusing ya. Ya, ya ada 30 lah, percaya ya. Ada 30 urutan. Nah, terus di sini bagaimana kita dapatkan 30 sama seperti yang tadi pakai yang multinomial. Oke. Pakai permutasi multinomial. Ya. Jadi di sini N-nya ada 5, ya, yang ininya 2, ini untuk yang merah, 2 ini untuk yang putih, dan satu ini untuk yang biru. Oke, ingat nanti jadi kuncinya penjumlahan yang ada di digit kedua dan seterusnya itu harus sama dengan penjumlahan yang pertama. Harus sama dengan yang pertama, gitu ya. Oke, seperti itu. Kalau misalkan ini nggak sama dengan yang pertama dalam permutasi apa multinomial itu ya berarti kalian ada yang salah ya. Oke. Nah, jadi di sini 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial. Hitung sendiri pokoknya dapat 30. Oke? Ya. Oke. Nah, terus di sini sama dihitung untuk setiap apa? Setiap urutannya ini setelah detailnya. Kalau nggak detail saya langsung aja yang metode yang tadi ya. Oke. Jadi di sini 6 pangkat 2 dikali dengan 4 pangkat 2 dikali dengan 8 pangkat 1. Nggak usah ada pangkatnya dibagi dengan 18 pangkat 5. Gitu. Ya, oke. Ini kalian hitung dapatnya berapa gitu ya. Nanti disederhanakan dapat segini. Oke. Seperti itu ya. Ini hasil penyederhanaannya. Misalkan yaitu dapat 16 per 605 6.561. Oke. Nah, terus di sini oke karena ada 30 urutan tadi ya. Oke. Maka si 16 per 6.000 sekian ini dikalikan dengan 30 ya. Ini akan mendapatkan 480 per 6.560. Itu nilai peluang. Oke, jelas ya? Paham? Oke, ya. Nah, yang terakhir. Contoh terakhir di sini bagaimana kalau without replacement, tanpa pengembalian. Ingat, tanpa pengembalian di sini dua bola merah, dua bola putih, satu berarti urutannya tidak apa? Tidak memperhatikan urutan, ya. Maka menggunakan kombinasi. Berarti di sini 6 kombinasi 62 kayak seperti tadi ya. Mudah ya, kombinasi 42, kombinasi 81 dibagi dengan kombinasi 18 5. Oke. Jadi didapatkan
10/119. Itu untuk peluang mendapatkan 2 bola merah, 2 bola putih, dan 1 bola biru. Gitu ya. Oke. Oke, ini untuk 62-nya, ini untuk kombinasi 42, ini untuk kombinasi 81, dan ini kombinasi 1854. Gitu ya. Di sini bagaimana kalau kasusnya itu didapatkan 3 warna merah, ya, oke. Tapi di sini apa tadi, without replacement, tapi urutannya diperhatikan. Kalau ini kan urutannya nggak diperhatikan kan, oke. Tapi urutannya diperhatikan. Jadi gimana? Jadi, nah, clue-nya ada di sini. Set. Untuk without replacement kita bisa menggunakan kombinasi, bisa juga menggunakan permutasi. Kalau urutan diperhatikan, maka perhitungannya menggunakan permutasi. Berarti untuk yang kasus ini, di sini, yang ininya tinggal permutasi 62, ini permutasi 42, di sini permutasi 81, di sini permutasi 18/5. Hitung permutasinya apa? Kalau hitung permutasi kan nanti tanpa 2 faktorial ini kan, ya kan? Tanpa 2 faktorial ini juga, dan yang bawahnya nanti tanpa 5 faktorial gitu kan? Oke, hitung, 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 nanti akan dapatnya lebih kecil dari ini, ya, baru dikalikan dengan, kalau yang ini kasusnya 221, berarti dikalikan dengan berapa? 30. Jelas? Oke, berarti coba aja sendiri nanti. Ya, oke. Jadi clue-nya ada di sini, bahwa jangan terikat dengan kombinasi, ya, karena ketika without replacement dan urutannya diperhatikan, itu apa, perhitungannya menggunakan permutasi.